mempresentasikan materi mata kuliah ekonomi makro yang berjudul Hakikat Uang dan Fungsi Permintaan Uang yang Beredar. Materi yang pertama yaitu hakikat uang. Hakikat uang merujuk pada pengertian dasar dan fungsi utama dari uang dalam kehidupan ekonomi. Uang adalah alat tukar yang diterima secara umum dalam masyarakat untuk mempermudah pertukaran barang dan jasa. Hakikat uang juga berfungsi sebagai peran uang dalam kehidupan ekonomi sebagai alat tukar yang diakui secara umum. Uang tidak memiliki nilai karena bentuk fisiknya, tetapi karena kepercayaan masyarakat terhadap nilainya dan fungsinya. Materi yang kedua yaitu ciri-ciri uang yang ideal. Yang pertama, diterima secara umum, mudah dibawa, mudah dibagi, dan nilainya relatif stabil. Selanjutnya yaitu jenis-jenis uang. Yang pertama ada uang kartal. Uang kartal disebut juga dengan uang kertas dan uang logam yang sah digunakan untuk transaksi sehari-hari. Yang kedua, uang giral. Uang giral bisa disebut dengan uang yang disimpan di bank dan dapat digunakan melalui cek, kartu, debit, ataupun transfer elektronik. Selanjutnya yaitu ada fungsi uang. Secara umum, uang memiliki 4 fungsi utama. Yang pertama, alat tukar atau disebut dengan medium of exchange, yaitu mempermudah transaksi jual-beli tanpa perlu barter. Yang kedua, satuan hitung atau unit of account. Disebut juga menentukan nilai atau harga suatu barang dan jasa. Yang ketiga, penyimpanan nilai atau store of value. Menyimpan kekayaan atau daya beli untuk digunakan di masa depan. Dan yang terakhir, alat pembayaran utang atau disebut juga dengan standard of deferred payment, yang disebut juga untuk digunakan untuk membayar utang atau cicilan di masa depan. Selanjutnya yaitu ada permintaan uang yang beredar. Permintaan uang yang beredar, demand for money, adalah keinginan masyarakat untuk memegang uang dalam bentuk tunai ataupun simpanan yang mudah dicairkan, bukan untuk dibelanjakan secara langsung. Berikut ada beberapa motif permintaan uang menurut Keynes. Yang pertama, transaksi atau transaction motif, untuk keperluan sehari-hari seperti membeli makanan, transportasi, dan lain-lain. Yang kedua, jaga-jaga atau precautionary motif, untuk keperluan tak terduga misalnya biaya darurat ataupun sakit. Dan yang ketiga, spekulasi atau spekulatif motif, yang disimpan untuk mengambil keuntungan di masa depan, misalnya menunggu bunga turun untuk membeli obligasi. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Yang pertama, tingkat pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar permintaan uang. Yang kedua, tingkat bunga. Semakin tinggi suku bunga, semakin sedikit orang yang menyimpan uang karena lebih memilih investasi. Yang ketiga, tingkat harga. Kenaikan harga menyebabkan kebutuhan uang lebih banyak. Materi yang terakhir yaitu harapan terhadap inflasi atau deflasi. Pertama, ada strength atau kekuatan. Uang diterima secara umum sebagai alat tukar yang sah. Uang mempermudah transaksi ekonomi. Stabilitas sistem ekonomi keuangan dengan kebijakan moneter yang baik, permintaan uang bisa dikelola untuk menjaga stabilitas harga. Fungsi uang fleksibel. Bisa digunakan sebagai alat tukar, satuan hitung, menyimpan nilai, dan alat pembayaran utang. Mendorong pertumbuhan ekonomi. Peredaran uang yang cukup mendorong konsumsi dan investasi masyarakat. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, ketergantungan pada kebijakan moneter. Jika kebijakan salah, bisa menyebabkan inflasi atau deflasi. Perubahan nilai uang, inflasi atau deflasi. Daya beli uang dapat menurunkan seiring waktu. Distribusi uang tidak merata, bisa menimbulkan ketimpangan ekonomi. Permintaan uang dipengaruhi psikologis masyarakat. Ketidakpastian untuk bisa membuat masyarakat menahan uang sehingga menghambat sirkulasi ekonomi. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Digitalisasi sistem keuangan, uang elektronik, dan perbankan digital dapat meningkatkan efisiensi dan inklusi keuangan. Kebijakan fiskal dan moneter yang adaptif dapat merespon permintaan uang dengan lebih tepat. Pendidikan finansial masyarakat yang dapat meningkatkan literasi keuangan dan dapat mengoptimalkan penggunaan permintaan uang. Dan investasi dan tabungan meningkat. Jika suatu suku bunga dapat dikelola dengan baik, bisa meningkatkan simpanan masyarakat. Yang keempat, threats atau ancaman. Ketidakstabilan ekonomi global, fluktuasi nilai tukar, dan krisis ekonomi dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap uang. Tingginya inflasi atau hiperinflasi dapat mengurangi nilai uang dan memicu krisis keuangan.
Kejahatan keuangan digital. Seiring dengan digitalisasi uang, ancaman seperti cybercrime meningkat. Kurangnya kontrol terhadap uang digital, kripto, potensi mengganggu sistem keuangan konvensional jika tidak diatur dengan baik. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulannya ialah uang merupakan elemen fundamental dalam perekonomian modern yang berfungsi sebagai alat tukar, satuan hitung, penyimpan nilai, dan alat pembayaran yang sah. Hakikat uang tidak hanya sebagai benda bernilai intrinsik, tetapi juga sebagai simbol kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi dan otoritas moneter yang mengeluarkannya. Seiring perkembangan zaman, bentuk uang pun mengalami transformasi dari uang barang, logam, uang kertas, hingga uang digital dan kripto. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada yang kurang, saya mohon maaf. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baby, you, oh, oh, you, oh, oh, you, oh, oh, yeah. You, oh, oh.